kami yang berbahagia, Krisantos, Domingus Sesau, dan Arnolina Yasensia ini. Bapak saksi orang tua, kedua Allah yang terkasih dalam Kristus. Sabda Tuhan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Sabda Tuhan ini hari ini akan mengikat kalian berdua menjadi sebuah keluarga. Sabda Tuhan ini pertama-tama tidak menunjuk pada orang lain, tapi menunjuk pada Domingus dan Arnolina. Bahwa kalian sebagai manusia hari ini bersyukur dan berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan umat sekalian, berarti kalian tidak ada hak sedikit pun untuk menceraikan. Domingus tidak ada hak untuk menceraikan istri, dan istri juga tidak ada hak untuk menceraikan Domingus. Maka marilah melalui perayaan hari ini kita akan belajar dari cinta Yesus Kristus kepada kita, cinta tanpa syarat, cinta yang sempurna. Melalui perayaan Ekaristi hari ini kita datang untuk memohonkan rahmat, cinta dan kasih Tuhan yang begitu sempurna untuk menyempurnakan keluarga baru ini, Krisantos dan Domingus, Krisantos dan Arnolina ini. Mari di jawaban Ekaristi ini kita menyesali segala kesalahan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada saudara Maria, kepada Pangeran dan Orang Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Gelisah engkau seminggu sesal dan harmonia yang sensia air. Dalam perjalananku saling mengasihi. Kami mohon berkati cinta yang tumbuh dalam hati mereka, dan berkatilah hati mereka yang mengikat janji hidup semati mereka. Lalu siapa yang terkainan di hadapanmu, buatlah mereka pantas dan kurus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Tuhan kami, yang hidup berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari 1 Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan bom yang berkumandang dan canang yang bergelincir. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang akan ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada padanya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kehabisan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 bulu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang."
Hari itu Tuhan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Boleh juga minta ya, kita punya wilayah dan situasi cuaca. Baik, sambung dan bina. Hari ini kami datang di sini untuk mengikrarkan cinta yang telah kami mulai sejak kita kapan. Tapi kalau kita lihat dalam bacaan-bacaan suci hari ini, cinta itu sudah ada sejak dunia ini diciptakan. Artinya bahwa Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya dengan cinta. Tanpa cinta Dia tidak bisa melaksanakannya. Dan Dia menyelesaikannya juga dengan cinta, di mana Dia menyerahkan Putra Yesus Kristus dengan kasih yang begitu tinggi, kuat dan besar, menyelamatkan kita umat manusia. Jadi cinta itu adalah kasih. Kasih kalau kita terjemahkan itu kita beri, ya, saya kasih, saya beri, saya kasih. Jadi Tuhan memberi, Dia punya cinta kepada kita supaya kita itu hidup. Ya. Itu dalam bacaan pertama itu tadi dikatakan cinta itu tidak cemburu. Maka kita keluar rumah tanya mau di mana, jam berapa pulang, dengan siapa, buat apa. Kalau dia tahu bilang mungkin bertemu dengan teman siapa, ada mantan cukup. Cinta itu tidak cemburu. Ya. Cemburu itu yang bagaimana? Minta maaf, mungkin ada lama ya. Kurang berempat ya. Jadi saya mungkin ada lama sudah cinta maaf. Karena saya sebenarnya bapak, mama, kakak, adik semua yang ada di sini, dan hari ini saya diundang untuk ada bersama dan memberkati sebenarnya adik-adik mereka. Dan cinta itu tidak cemburu itu dalam hal apa? Dia memberi kebebasan. Jadi dia terikat. Dia terikat. Tapi yang mau dikatakan dalam Injil atau dalam bacaan pertama itu, cinta yang memberi kebebasan untuk mencintai. Santos, saya sayang tidak tahu saya. Tapi harus ada kebebasan. Tapi kalau cinta, baru dia bilang, pulang jangan lama ya. Pertama begitu dulu. Saya sayang dulu, ingat ke rumah. Mungkin makan siang di sini ya. Jangan makan di sana. Saya masih biar nasi kosong juga di rumah. Mulai pelan-pelan. Itu karena cinta yang sangat manusiawi. Tapi dalam kemanusiaan itu Tuhan bekerja supaya cinta itu dia semakin berkembang dalam pengertian. Artinya bahwa kalau ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses mencintai, maka harus ada cinta juga untuk menyelesaikan. Tapi kalau saudara masalah, orang bilang, tunggu,
Mau sampai mana? Saya juga bisa buat. Tapi cinta tidak bisa menyelesaikan. Cinta itu harus menyelesaikan. Makanya tadi dalam lagu itu ada, ajarilah kami ini saling mengampuni. Karena cinta dia mau menyelesaikan yang masalah itu yang manusia kita ini dengan mengampuni. Jadi sebelum tidur mengampuni sudah besok pagi itu dia bisa masak enak. Tapi kalau belum mengampuni itu biar bermasak enak juga ke mana. Jadi itu dalam bacaan pertama dia mengajari itu untuk itu mencintai, jangan terikat. Kalau terikat dia sendiri, cinta sendiri yang mengajak kita untuk mengampuni. Jadi santo dan intinya kamu sudah saling cinta toh? Sejak kapan? Sejak yang rahasia. Sejak kapan sudah bertahun? Berapa hari? Berapa bulan? Nah, ini berapa? 2 tahun, 3 tahun. Bayangkan 3 tahun ini dia ini mungkin pikir setengah mati. Sampai sudah mungkin mampu ada kata-kata 3 tahun. Tapi itu satu proses untuk mencintai yang benar. Di mana mereka akhirnya mengatakan kita terikat dalam kemanusiaan kita. Oh saya sayang kau, ada cemburu. Karena kemanusiaan kita itu ada itu. Tapi Tuhan mengajak kita untuk membebaskan cemburu itu dengan pengertian dan dialog dan komunikasi. Jadi kalau sudah mulai terkungkung dalam perasaan, maka cinta tidak akan bergerak. Jangan terkungkung dan terikat dalam perasaan yang membuat kita akhirnya bertindak negatif. Cinta itu membebaskan kita dengan caranya sendiri. Yang pasti yang mengalir. Jangan hambat cinta itu. Makanya saya ulang lagi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Itu yang paling penting. Jangan saling mengasihi. Kita itu mengasihi gampang. Tapi yang mengampuni ini aduh Tuhan. Biar buat alat ke mana? Tapi terakhir juga dia bilang iya, tapi di belakang dia belum selesai. Jadi ajarilah kami untuk mengampuni. Karena kesempurnaan mencinta itu ada di situ. Oleh karena itu Yesus disalib itu sebelum dia bangkit, sebelum dia meninggal, apa yang dia katakan? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dong tipu di sana, tapi dong tidak tahu bahwa ada salah. Dong ada hukuman di sana, tapi mereka tidak tahu itu ada masalah. Mereka kan senyum-senyum di muka, tapi di belakang mereka masalah di belakang. Dia suruh di pembapa yang kita butuhkan Allah, yang kita butuhkan juga bilang ampunilah mereka karena mereka terbiasa dari situ. Ampunilah mereka. Nah, jadi ampuni ini penting. Kamu yang keluar ini latih berapa hari untuk menyanyi lagu? Berapa hari kamu latih? Dan untuk menyanyi bagus. Hanya saya mau tanya, berapa hari kamu latih sama menyanyi bagus? Berapa hari? Berapa? 3 hari. Non 3 tahun. Kamu 3 hari, kalau ini 3 tahun berjari. Kamu berjuang sampai buka suara, sampai tarik nafas, seperti dari harus pasti punya kasar kamu. Itu karena kamu latih supaya keluar bagus. Maka cinta yang ada di dalam diri Sami dan Dina ini harus keluarnya juga bagus. Selama 3 tahun itu dia cinta harus aman. Dalam arti ini mengerti kesalahan-kesalahan manusia yang kita alami, yang kita ada, yang kita miliki dengan saling mengampuni. Karena orang yang menolak mengampuni akan mengalami masalah psikologis. Dia akan marah-marah di sana. Dia akan cari hati. Dia akan
mempersalahkan orang lebih banyak daripada dia mempersalahkan dirinya sendiri. Dan itu masalah yang menjadi problem kita sebagai manusia. Kalau orang tidak sanggup mengampuni, dia akan seperti itu. Dan itu berbahaya. Makanya Tuhan mengampuni supaya dia jangan dapat bahaya. Dia bisa bangkit. Dan bangkit itu adalah dosa. Kalau membaca Injil, kita melihat bahwa keluarga mengundang Yesus mengikuti perkawinan di ibu Yesus dan murid-muridnya juga ikut. Yang terjadi pertama, ada acara adat 6 tempayan yang untuk membasuh kaki secara adat Yahudi di dalam kebudayaan mereka itu. Pembasuhan untuk membersihkan sebelum adat pernikahan, pembasuhan, membersihkan, sehingga yang lalu-lalu itu hilang, terhapus, sehingga pernikahan itu lancar, tidak ada masalah. Kalau kita punya di sini apa? Usuk saudara kita kayak kita, usuk larang toh. Tapi kita punya kepala bangkok ini juga tidak pernah berhenti. Sembunyi-sembunyi bunuh ambil 2-3 ekor untuk buat kita. Itu ada. Khusus bilang tidak perlu lagi kita. Kalau dia sudah menyelamatkan kita, maka kita dibutuh perempuan. Jadi saya terjemahkan keputusan Yosua, yang dimana kita itu tetap saja nanti akan ada masalah. Siapa yang setelah kita tidak ada masalah? Angkat tangan. Oh, saya tahu ya. Kita tahu ya. Setelah kita ada masalah atau tidak? Malah yang besar lagi. Sudah buang-buang banyak-banyak juta-juta beli baju, kasih makan orang dikali. Bilang masalah selesai. Lihat. Nanti apa yang terjadi? Masih ada buku-buku, masih ada caci maki, masih ada cemburu, parah lagi tidak ada pengampunan. Nah, jadi ini kalau kita lihat, keuskupan mengambil sikap untuk membaharui diri kita, di mana pasangan itu bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan pengampunan yang keluar dari Yesus tersalib, di mana darahnya inti dari sakramen teologinya itu darah mengalir untuk menghapus segala dosa yang ada, baik yang dulu sekarang, sehingga tidak perlu lagi kita tidak perlu uang banyak-banyak. Ya kita mengaku itu kita bayar berapa? Kita bayar. Hanya mengaku saya pun dosa dari mulai saya kecil sampai yang sekarang. Selesai. Di situ Tuhan memberi putusan. Di sini hapus. Selesai. Makanya Pak Imam dia bilang, saya mengampuni dosa-dosamu di dalam sakramen pengakuan. Selesailah sudah. Dan lebih bagus karena ada penyelamatan atau keselamatan yang kita terima. Tapi kita keselamatan kita terima. Tidak ada keselamatan. Justru kita membutuhkan itu keselamatan. Jadi saya lahir dari saya punya anak. Saya tahu apa arti yang kita. Ada masalah. Sudah keluar dan terhapus. Tapi bukan berarti terhapus selamanya. Dan di situ tidak ada keselamatan. Jadi minta maaf ini, saya ini juga darah, saya juga darah Leo di Menas, saya lahir di sini. Saya tahu baik saya punya adat baik bagus. Kita buang uang banyak-banyak, yang kita tapi tidak ada keselamatan. Terakhir orang berkelahi percuma. Ada. Di mana kemarin ada acara di mana Tuhan memberikan satu proses penyelamatan di dalam acara adat. Dari dalam adat itu harus ada Yesus. Karena dia menggunakan 6 tempayan adat orang Yahudi. Itu berarti dia juga masuk dalam acara adat. Dia masuk dalam. Nah, saya tanya,
selama kita acara Allah seperti itu, apakah kita menggunakan juga kehadiran Tuhan di dalam acara-acara itu, atau yang kita tunggu saat kita nikah? Nah, ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Baik. Tapi itu menjadi refleksi buat kita supaya kita melihat bagaimana keluarga itu harus hidup dengan Tuhan Yesus. Karena Dia undang, Dia hadir, Dia membentuk, membaharui dan memberikan terbaik. Dan ingat, institusi yang paling berat di dunia adalah keluarga. Yang paling berat di dunia itu keluarga. Ya. Bukan ini apa, perusahaan apa, kita punya perusahaan apa yang ada. Lain, perusahaan apa lagi? Perusahaan banyak, tapi tidak terlalu sulit. Yang sulit itu yang ini. Karena apa? Nanti mereka membangun keluarga. Nanti mereka harus bayar sana, bayar sini, urusan banyak, masalah sana, masalah sini. Jadi mereka yang akan menjadi satu keluarga yang mengalami bencana, tetapi dengan Tuhan Yesus. Ini saya lihat waktu saya dapat undangan, saya baca keluarga besar mempelai pria tasawuf memahami tahun yang belum bisa jauh pendiam. Keluarga besar mempelai wanita naik lagi Muhammad Sunhagi. Ini saya punya semua. Baik laki-laki maupun perempuan saya. Ini saya ketemu sebuah Pak ya. Yang ada tertulis di sini sepenuhnya. Baik laki-laki maupun perempuan. Isi. Tapi baik karena dalam gereja berizinkan setelah 7 turunan. Jadi tidak ada masalah. Ya. Jadi Samus dan Dina, ingat, kamu berdua sudah ada dalam kasih Tuhan. Berdoa dengan kasih. Acara jangan lupa berdoa. Bapak Mama, Bapak Baltasar, Bapak Cornelius, ingat kalau acara jangan lupa Tuhan. Jangan kau menghadapi acara musuhnya harus lupa semua. Jadi kalau persoalan sudah selesai, dan Tuhan nakal panas. Yang tidak kamu sembilan boleh minum. Kalau di dalam Injil juga Yesus mengubah air menjadi air untuk orang pesta. Tapi bukan untuk lupa, tapi mengingat. Ya. Jadi situ peran Yesus di dalam adat itu penting. Jangan lepas dia. Acara adat juga harus ada Yesus di situ. Bawa sambil paling kurang kita doa sebelum acara adat. Terus Bunda Maria ada di sini. Dia mengambil sikap kepekaan. Mereka harus anggur. Tapi ibu kok dorang bilang itu nanti daging sudah habis. Ada beberapa acara nikah, kedua akhirnya diberi soto. Dikasih orang datang makan dengan soto. Ya. Ini bukan soal nanti sebentar kita kekurangan di sana, tidak. Tapi ini makhluknya kita mengerti bagaimana Tuhan itu hadir dalam diri kita, khususnya Bunda Maria sebagai bunda yang peka terhadap kekurangan yang ada dalam diri atau keluarga. Jadi keluarga itu harus mempunyai koneksi hubungan dengan Bunda Maria. Oleh karena itu jangan lupa sambung dengan Bunda Maria. Siapa yang bisa doa rosari paling banyak? Dina, dua atau sama? Atau kamu bersama-sama? Kalau sama tidak pernah, atau Dina tidak pernah? Rosario. Rosa itu bunga artinya. Kalau kita mendoakan rosario, kita memberikan bunga. Bunga itu lambang kasih. Jadi kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dan juga untuk diri kita. Rosa. Rosario artinya doa bunga, doa kasih. Nah, itu.
Jadi ya udah melihat ada di kamu dua. Dan juga nenek moyang ini juga mau supaya kamu dua menyatu dalam kasih. Ya? Jadi jangan lupa. Kalau malas doa terus tahu lah. Ini Tuhan, kami hanya malas doa karena itu harus. Kami harus capek. Dan kalau urus ada pada kamu, cepat. Kita lihat kenal paling kuat daripada lihat Tuhan Yesus. Walaupun waktu Nabi dia salah juga kita ikut dia saja. Karena salah kita jangan melendeng itu. Dia pernah sebentar. Kita pun takut itu lari lewat. Tapi Tuhan ada kita cek sah. Padahal dia beri kita cinta. Atau Nabi bisa beri cinta. Dia beri itu keputusan. Lupa tak so. Kalau sampai itu sah. Jadi kita harus lihat baik-baik. Tuhan Allah yang kita lupa paling banyak daripada yang lain-lain. Jangan lupa Tuhan Allah. Yang terakhir, ini jangan boleh ini. Saya pun kawan terakhir, saya pun keluar. Bawa mama sanksi. Saya mau ngomong sebelum kawan, saya punya teman yang saya kita ngomong karena. Tapi tidak, saya bilang kasih. Mereka itu adalah lambang keselamatan, pembebasan dan penyelesaian. Apa dalam keselamatan dan pembebasan dalam masalah? Saat mereka dua satu sendiri ada masalah, jangan lari ke mama bapak. Mereka dua. Karena kalau lari ke mama bapak, mama dan bapak jelas akan dukung dia punya. Walaupun salah bagaimana dia bawa mama akan dukung. Karena kita aja bisa ini saya dulu kalau saya kerja begini begitu, ini jadi masalah. Jadi kalau orang tua sudah masuk di dalam permasalahan anak yang sudah menikah, maka akan jadi rumit. Oleh karena itu gereja memberi posisi bapak mama saksi untuk membangun satu sistem pembimbingan, memberi pengarah dan melindungi dan menyelesaikan dan membantu mereka dalam segala hal. Jadi jangan lari ke bapak dan mama langsung. Ingat, biasanya terus menangis. Mama, kalau laki-laki, ini orang saja belum maaf. Saya juga bisa maaf. Kematian rusak. Bukan saja mengerti perasaan orang tua misalnya dengan anak itu dalam keadaan bermasalah, tapi di saat masalah seperti itu yang jadi masalah utama itu ini sudah sangat tertentu. Ini yang jadi problem. Nah, oleh karena itu mereka tidak mau supaya itu jadi beban bagi mereka dua, bapak mama saksi. Jadi jangan terlebih sudah sampai mati. Jaga mereka dulu sampai mati. Saya mereka dua itu menjadi juga satu kelak bapak mama saksi untuk mereka yang lain. Saya yakin saya punya kalau mereka dua ini punya watak yang baik. Ya, saya kenal baik. Dan bukan punya masih kecil. Dan sama-sama dari dia simpel itu terisulah. Saya kenal baik watak mereka. Yang mereka ini sudah pas watak Tuhan. Tidak salah seperti orang. Tidak salah. Pas-pas. Dan mereka mengenal situasi. Nah ini kepala ya sudah diketahui. Dan begitu, pertama bahwa pada saat ada yang melakukan komunis dan istri kedua kalau ada masalah suruh mereka pergi ke bawah mama saksi. Jangan tolak mereka. Mereka omongin bapak mama saksi. Cari. Yang paling penting. Dan kamu udah bekerja yang berat. Yang bapak mama saksi sebenarnya kata paling berat. Dan kalau orang minta suka menjadi bapak mama saksi itu pikir-pikir deh kepala sakit. Dan justru kepala sakit itu ada hasil.
Dan saya ucapkan terima kasih untuk semua bapak, kakak, adik, dan tante yang ada di sini, khususnya Pater dan Rombongan Frater yang telah mendukung adik-adik saya untuk maju dan keluarga saya. Saya bersyukur karena mereka ini mau juga hari untuk kita punya keluarga. Ini akan kita keluarga. Semua Bunda Maria mendampingi kamu dua. Semua kamu pada dalam kasih cinta Tuhan dan diberkati selalu. Kebahagiaan hari ini menjadi buah untuk masa depan. Terima kasih untuk semua. Semoga Tuhan memberkati Bapak saksi yang terakhir dan orang tua kamu dari berdua sebesar yang mengasihi juga. Ada sesuatu jangan dia bicara dengan hati. Ajarlah kamu saling mengampuni. Tuhan memberkati. Sejak dari kandungan dilahirkan, dibesarkan, dan dididik menjadi putra putrimu. Hari ini dengan gembira hati dan penuh sukacita kami datang kepadamu dan menyerahkan mereka pada kebesaran-Mu yang ilahi. Mereka telah dewasa dengan kehendak kerasnya, telah saling memilih menjadi suami istri yang terdidik. Kini kami mohon kepadamu, semoga dengan perantaraan pastor, Engkau berkenan memberkati dan meneguhkan pernikahan mereka menurut tata cara gereja. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Kedua mempelai yang berbahagia, Kristus memberikan berkat melimpah bagi kita kalian sebagai suami istri. Ia telah menuliskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta membuat kalian yang sah-sah perkawinan ini. Semoga diberikan ketenangan sana dan dihadapkan pada saksi keikhlasan hati saudara dan saudari. Kepada mempelai pria, Krisantos Domingos Tasawuf, bersedia saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Bersedia saudara mengasihi dan menghormati istri saudara sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersedia saudara menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Kristen yang setia? Ya, saya bersedia. Kepada mempelai wanita, Anolina Yasensia Nagiri, bersedia saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Bersedia saudara mengasihi dan menghormati suami saudari sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersedia saudara menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Kristen yang setia? Ya, saya bersedia. Kepada kedua mempelai, adakah kamu berdua sebagai suami istri Katolik bersedia menaikkan kewajiban-kewajiban kamu di dalam hidup perkawinan dan keluarga, di dalam gereja dan masyarakat? Ya, kami bersedia. Maka tiba saatnya untuk meresmikan perkawinan saudara dan saudari. Saya persilakan masing-masing kalian menjawab pertanyaan saya dengan lantang. Kepada mempelai pria, Krisantos Domingos Tasawuf, maupun saudara menikah dengan saudari Anolina Yasensia Nagiri yang
para mempelai wanita. Arnolina Yasensia Nayeli mau sekali menikah dengan Crisantos Domingos Astau yang hadir di sini dan menikahnya dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka. Ya, saya mau. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta umat Allah sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristiani yang sah. Semoga sakramen ini menjadi kekuatan dan kebahagiaan saudara berdua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang dipersatukan Allah Dan akan diceraikan oleh manusia. Allah, Bapa sumber kesetiaan yang sempurna, berkatilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus cincin-cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hambamu ini. Semoga cincin-cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari yang berbahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Arnolina Yasensia Nayeli, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra. Bagi penantian baru. Ya Bapa, semoga Engkau melindungi kedua mempelai ini, persatukanlah mereka dalam kasih, serta hiburlah mereka dan anak-anak yang akan dipercayakan kepada mereka menuju sebuah keluarga yang diliputi sukacita dan kebahagiaan. Marilah kita mohon. Bagi keluarga-keluarga Kristen, ya Bapa, jadikanlah keluarga-keluarga Kristen sebagai sarana agung dalam pewartaan sabda Tuhan, cinta damai dan keadilan dalam hidup bermasyarakat, serta buatlah mereka lebih berdaya. Marilah kita mohon. Bagi kita sekalian, ya Bapa, semoga doa dan kesaksian kami yang hadir di sini senantiasa menyertai perjalanan hidup perkawinan kedua mempelai ini, sehingga mereka makin dikuatkan dan diteguhkan dalam mengasihi dan mencintai sesama. Marilah kita mohon. Sudah mendoakan keluarga dari kedua mempelai ini yang telah meninggal. Bagi arwah Bayi Arnoldus Bel Sunati Umunatu Nahiri Junior Manus Nahiri Udiamina Nahiri Diapita Nahiri Robi Maria Yopita Prastidio Petrus Sofa Persiluli Elizabeth Eli Melake Martin Stasi Katarina Tesa
Bapak Emmanuel Kesau, Pankarius Tio Kesau, Yesus Roh Kesau, Lenatus Memawe, Glorikus Teruni, Bapak yang Maha Kuasa, semoga Engkau dengan kerahiman turun hati menyelimuti jiwa-jiwa mereka, mengampuni segala kesalahan dosa mereka dan mengantar mereka mengalami kebahagiaan dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Yang menghambur dengan doa permohonan kami dan hatilah yang memikirnya Engkau mendengarkannya dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan Pengasih kami. Amin. Kami datang padamu ya Tuhan. Kau membawa bersama hati dan negeri serta karya-karya. Terimalah syukur dan pujian kami. Jadi kami mempersembahkan
sejahtera. Seraya bersandar dalam pertemuan yang kudus bagimu. Dia berdandan tangan ketika menderita untuk balas sebelum maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu sekarang berdoa kita semua orang kudus. Kalian melakukan kemuliaan dengan satu suara bernyanyi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh mulia-Mu. Hosana, hosana dalam surga. Diberkati yang telah datang dalam nama Tuhan. Hosana, hosana. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh mulia-Mu. Hosana, hosana dalam surga. Sungguh berkata Tuhan sebesar Tuhan, maka kami mohon kuduskanlah sembahan ini dengan ketuhanan roh-Mu, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Jika Dia diserahkan untuk menang sengsara dengan rela, Dia mengambil roti sambil mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan yang mengambil dia, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku dan perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Mari memutar istri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami katakan hingga Engkau datang. Sambil mengenang kepada Tuhan Kristus, kami persembahan kepada Bapa kehidupan dan Dia selamat. Kami bersyukur sebab yang kuat layak menghadap dan berbakti kepadamu, dan kami mohon supaya kami menerima tubuh darah Kristus ini menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah juga Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakan dan cinta kasih dalam persatuan dengan Paus dan yang ke-14 dan unsur baru menjadi besar atas semua rohanilah. Ingatlah juga agar saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan terbangkit, khususnya mereka yang telah kami sebutkan dan keluarga besar dari kasar melalui tahun yang tukis dan jauh banyak. Nah ini adalah kemohonan sumhani dan mereka yang kami tidak sebutkan pada kesempatan ini.
kepada semua orang yang telah berjuang dalam keimanan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Terima kasih kami semua yang berpikir dalam keluarga dari bersama Santa Paula yang muda setiap budaya peralatan sekolah kehidupan yang masih hidupnya berkenan padamu. Semoga yang telah berkenan dan terus terang tidak dimuliakan Engkau dengan pengantar Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan Dia bersama Dia dan dalam Dia bagi Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa dan berdoa semoga Tuhan menentukan berkat dan rahmat semua mereka yang telah menikah dalam Kristus. Mereka sudah dipersatukan dalam perjanjian suci, semoga mereka dipersatukan pula oleh cinta kasih Kristus. Ya Allah, Anu menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Anu menjadikan manusia menurut citra-Mu. Anu menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Anu mengajarkan bahwa perkawinan yang telah tentukan tak boleh diceraikan. Ya Allah, menguruskan kita suami istri dan mengangkat perjanjian ini menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dan kreasi sampai wanita ini agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini, semoga ia selalu bertanggung jawab baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepada dia Tuhan, semoga mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri yang terpandang karena berperilaku hidup yang baik dan berjasa untuk sesama serta lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil sehingga mereka menjadi saksi bagi semua orang. Semoga mereka mencapai kesucian dan akhirnya masuk kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah kembali di mengaku terus dunia berbagi saudara-saudara yang guna keberdayaan anak domba. Kita
dan Bunda kami yang tercinta. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami para pengantin baru. Kami telah berjanji saling setia satu sama lain sebagai suami istri. Kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang menentukan ini, kami mohon doa restumu, ya Bunda kami. Karena doa dan restumu, pada hari ini kami boleh meresmikan hubungan kami menjadi satu keluarga Kristiani yang sejahtera seperti keluarga Kudus Nazaret. Kami mohon semoga kami dapat mengarungi bahtera rumah tangga kami dengan bahagia, rukun, dan damai. Dan semoga kami dapat mendidik dan membesarkan anak-anak kami seperti orang tua kami mendidik dan membesarkan kami selama ini dengan penuh kasih sayang. Santa Perawan Maria, doakanlah kami para pengantin baru ini agar kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan kami. Sertailah langkah hidup kami di hari yang akan datang agar tetap saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Kami mohon berkat dan restumu juga untuk semua yang hadir di sini
untuk mendukung dan berbahagia bersama kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, terjadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. memberkati atau memberkati mengumumkan kedua anak sebagai yang kedua memberkati bisa
kuat sedih. Ada musuh saya bahagia. Keluarga berterima kasih karena beberapa waktu ini kamu kepiurusan tersibuk. Jadi kami tidak memberi apa-apa, tapi kami berterima kasih untuk uang juga. Dan setelah kita tutup misa ini, kita masih setelah sejenak di ini dan sebentar lagi baru kita ke atas. Karena itu acara memang itu sudah ada tapi sebagai keluarga saya acara resepsi sebentar jam 7 malam. Bapak-bapak pastor di atas terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Pertama sudah meminta terima kasih kepada Prodasi, Pater Theo, Pater, dan semua umat yang sudah hadir mendukung berdoa bersama bagi anak-anak kita Santos dan Sensi bersama kedua bapak mama yang ganteng dan cantik. Yang pertama, saya sudah berbicara banyak oleh Pater Theo dalam renungan mengenai kehidupan berkeluarga yang baik. Jadi usul pada buah tahun depan tidak ada penerimaan lagi untuk anulasi perkawinan. Yang mencerai itu mau pisah, tidak nyaman dengan satu orang, nanti lagi yang baru tidak ada lagi tahun depan. Jadi menganggap istri itu sebagai surga ataupun neraka, tetap terima dia, yang sampai nanti yang baru lagi. Dan dia tidak mengakomodir itu. Kasus perceraian untuk terus kebanyakan uang beberapa tahun ini sangat pesat meningkat. Bisa 100? Bisa ya? 3 tahun bersama. Menarik cerita Santos ini. Ketika dia sudah dilantik jadi ketua UMK, besoknya langsung makan Filipina bersama saya. Saya sudah bingung. Coba dilantik habis dia sudah makan Filipina. Karena dia mau kerja untuk UMK. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kesetiaan dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Agar di sini dua agama ya, tunjukkan juga hal-hal yang baik sebagai dua agama katekis. Yang saat hari Minggu dua agama kita takutkan. Satu sudah demikian, lanjutkan pertanyaan hortikultura itu. Nah, bahannya apa saja yang guru, kalau tidak guru petani. Jadi bagaimana bisa lanjutkan hal-hal yang baik seperti itu. Ke depan bahwa mereka tidak tentu bersama kamu dua yang akan menentukan masa depan. Kalau misalnya ada perselisihan, percekcokan, bisa ada papa angin untuk pergi mancing sambil bercerita bersama, bisa ada mama untuk makan bakso dan bercerita bersama seperti itu. Terima kasih untuk kita semua, terima kasih untuk anggota KOR kemarin 23. Hari ini yang 21 di sini. Mari kita terima kasih juga untuk Pater yang sudah mempersiapkan segala sesuatu mulai dari kemarin. Dan untuk pengurus KUB lingkungan ketua stasi ini sudah bekerja sama untuk menyukseskan pada hari ini. Kalau ibu ketua stasi ini terpaksa misalkan karena bisa di stasi Patwala. Sekarang hari ini kebetulan mereka yang terakhir jadi dia sudah bisa di Patwala, sudah biasa bisa di Prof. Terima kasih untukmu semua, Tuhan memberkati. Satu hal lagi, sebentar malam jangan ada kekacauan ya pada kalian. Mudah-mudahan ada kekacauan
jembatan ada pasang lighting, ada roda gila, pasti ada yang penting kita jangan dari gila. Itu saja, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Keluarga kita saat sesi hari ini bersatu dalam sabar pernikahan, Bapak saksi, orang tua, keluarga, kita sekalian seluruh usaha perjuangan hidup kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh berkat yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala-galanya pergilah buat dan izin Tuhan.